Nah, MG Listeners, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, disebutkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52 dengan durasi membaca 4 hingga 5 jam per minggu dan 4 sampai 5 buku per triwulan. Kondisi anak didik saat ini umumnya kurang menyenangi buku, minat baca tidak menonjol, dan siswa lebih suka bermain gawai dan menonton televisi. Dan MG Listeners, demi meningkatkan membaca pada anak-anak, komunitas Read Aloud Indonesia bekerjasama dengan Kelas Bersama dan Perpustakaan Jakarta akan mengadakan perayaan Hari Membacakan Nyaring Sedunia 2023 secara online dan on-site. Lalu apa saja tujuan kegiatan dari komunitas Read Aloud Indonesia dan apa saja upaya untuk terus menggaungkan semangat membacakan nyaring buku kepada anak-anak, orang tua, kemudian guru, pustakawan, dan masyarakat luas? Kita langsung bertanya kepada Divisi Medsos Read Aloud Indonesia, Riza Aziza. Mbak Riza, selamat siang. Iya, halo, selamat siang Kak Iqbal ya. Iya, oke, saya manggilnya Kak Riza kalau gitu ya. Kak Oke. Riza, ini saya suka deh tagline-nya, membacakan nyaring untuk semua. Tapi pemberitaan soal minat baca Indonesia tuh secara nyaring juga tidak menyenangkan ya. Masih rendah begitu Ya, seperti tingkatnya. yang tadi disebutkan Kak Iqbal juga ya, Iya, betul. 59,52 dari 100. Nah, gimana nih Kak? Bagaimana pendapat Anda soal minat baca masyarakat yang masih rendah? Ya, halo MJ listener sekalian, salam literasi. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Riza dari Read Aloud Indonesia. Saya mengenalkan dulu ya Kak ya, komunitas Silakan. apa sih ini tuh Read Aloud Indonesia ini Monggo. merupakan komunitas literasi, khususnya Read Aloud atau membacakan nyaring yang mewadahi komunitas-komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia gitu Kak. Hingga saat ini kami tersebar di 80 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Manokwari di Papua Barat. Nah, terkait minat baca masyarakat seperti yang tadi Kak Iqbal sampaikan, data BPS betul ya menyebutkan angka 59,52 dari 100. Seiring fenomena yang terjadi saat ini juga alih-alih buku yang dibaca justru malah pada pegang gawai atau gadget kalau misalkan ke restoran gitu ya. Lebih seringnya kita ngeliat handphone lah gitu ya, sambil nunggu handphone gitu. Padahal kita bisa berkegiatan yang lebih menarik sambil nunggu sambil baca buku kayak gitu. Nah, hal ini bisa jadi juga karena anak-anak kita dikejar-kejar untuk bisa calistung gitu saat memasuki bangku sekolah. Padahal kita bisa memberikan kegiatan apa ya, anak-anak itu kan suka yang menyenangkan, hal-hal yang sesuai dengan dunia mereka, bermain, bernyanyi, seperti itu. Nah, melalui kegiatan Read Aloud, kita bisa membuat anak cinta baca tanpa dipaksa. Apa itu Read Aloud? Yaitu sebuah kegiatan sederhana, kegiatan sederhana untuk membacakan buku dengan cara menyenangkan, sehingga anak tidak merasa dipaksa. Kemudian tercipta keinginan untuk suka baca, mencintai kegiatan membaca, dan juga menjadikan buku sebagai sahabat gitu Kak. Jadi memang kalau ngomongin data lagi ya, hasil PISA tahun 2018 menyebutkan Indonesia itu ada di peringkat ke-6 terbawah dari 70 sekian negara yang dites. Jadi PISA ini merupakan Program for International Student Assessment yang mengukur kemampuan anak untuk menggunakan keterampilan membacanya menghadapi real life challenge. Jadi betapa kemampuan literasi ini sangat berguna bagi kehidupan kita gitu. Makanya atas dasar keprihatinan tersebutlah hadir RAI ini Kak, begitu. Oke, untung ada Read Aloud nih jadinya. Karena beda loh, kan antara kita baca buku di gawai, artikel, atau baca buku fisik tuh rasanya beda. Saya merasakan sendiri kan. Jadi terima kasih juga nih buat komunitas teman-teman Read Aloud. Nah, di Februari nanti World Read Aloud Day ya Kak ya, 2023? Nah betul, Nah, ya. ini World nanti Read apa saja Aloud Day. kegiatannya Kak? Jadi World Read Aloud Day ini juga salah satu event internasional tahunan yang melatar belakangnya dengan RAI Kak. Jadi tahun 2020 dulu pertama kali kita adakan di Indonesia. Akhirnya tercetus, wah kita butuh komunitas yang bisa mewadahi semua komunitas-komunitas Read Aloud di Indonesia gitu ya, biar tersebarlah virus-virus kebaikan membaca itu. Lahirlah Read Aloud Indonesia. Dan di tahun 2023 ini sebenarnya kita sudah mengawalinya Kak dari awal pertengahan Desember tahun lalu. Kita ada yang namanya WRAD Got Talent, kita singkat WRAD ya Kak, biar simpel.
Jadi WRAD Got Talent ini mengaudisi pembaca nyaring dari mulai kategori orang tua, pegiat literasi, anak-anak usia 6 hingga 9 tahun, guru juga pustakawan untuk ikut ambil bagian di WRAD tahun 2023 ini. Jadi puncak acaranya sendiri memang betul di tanggal 1 Februari, tapi sebelumnya kita juga ada kick off di hari Sabtu tanggal 28 Januari. Itu bisa disaksikan secara streaming, akan ada banyak sesuai dengan komunitas kita di Telot, pasti akan ada kegiatan membacakan nyaring yang menyenangkan, seperti apa bisa disaksikan secara streaming buat teman-teman di daerah. Terus puncaknya itu 1 Februari bisa disaksikan langsung di ruang HB Jasin Perpusda Cikini Jakarta. Jadi untuk MG listeners ataupun sobat RAI semuanya bisa langsung menyaksikannya di Cikini Jakarta, sama juga bisa ini hybrid Kak, jadi bisa online juga. Di streaming, ikuti aja terus pokoknya, pantau di Instagram Read Aloud Indonesia. Datang langsung boleh ya, karena kan pada penasaran juga tuh sama perpustakaan di Cikini. Acaranya gratis. Dan free ya, wah kurang apa lagi nih. Kalau virus yang ini nggak menakutkan ya Mbak ya? Menyenangkan kalau ini. Enggak, tenang, ini sangat dicintai justru. Nah nanti ngisi acara WRAD ini siapa aja Kak? Oke, untuk pengisi acaranya itu banyak banget Kak. Tadi kan saya sebutkan ya, dari Read Aloud, itu Read Aloud-nya juga akan berbeda dari lain-lainnya. Biasanya kalau Read Aloud itu cukup 3 komponen, yang membacakan, buku yang dibaca, sama ada orang yang dibacakannya. Nah, ini di acara WRAD ini akan ada Read Aloud Estafet, itu dari WRAD Got Talent tadi, pemenang-pemenang yang sudah ikut audisi itu kita hadirkan. Terus juga ada talk show, kemudian ada juga Kak Ayu. Mungkin kalau ada adik-adik atau sahabat MG listener sekalian yang kenal dengan Kak Ayu dari Ayu Dongeng, itu juga akan hadir di acara kita WRAD 2023. Terus juga ada banyak pegiat literasi, baik itu penulis maupun ilustrator buku gitu. Pokoknya lebih lengkapnya bisa simak terus Instagram @readaloudindonesia. Oke. Kak, udah Iqbal udah follow belum akun IG kamu? Ini lagi lihat-lihat nih, saya semakin tertarik. Beda ya emang kalau lagi ngobrol sama komunitas Read Aloud tuh kayak lagi diceritain gitu. Tadi aja Kak Riza ngomong banyak aja banyak gitu. Kayak lagi storytelling Semoga gitu. informasinya bisa sampai juga tapi ya Kak. Iya betul. Nah ini Kak Riza, terkait kita ngomongin soal minat baca masyarakat ya. Ini kan perlu kolaborasi dan juga sinergi dari banyak pihak. Nah kedepannya nanti apa saja program dari komunitas Read Aloud Indonesia? Ya tujuannya supaya minat baca masyarakat ini meningkat Kak Riza. Ya, kalau program sendiri itu kami punya mimpi besar Kak, yaitu lahirnya satu komunitas Read Aloud di setiap kota ataupun kabupaten di seluruh Indonesia. Kalau di total tuh bisa sampai 500, sedangkan kami sekarang masih 80-an. Jadi harapannya setiap pegiat literasi di daerah ini bisa menghadirkan kebiasaan baik membaca buku tersebut setidaknya 15 menit sehari yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga tercipta 15 menit membacakan nyaring untuk mengubah dunia. Read Aloud, change the world, gitu Kak. 15 menit itu kayaknya gampang ya kalau diucapkan, tapi selama masih ada gawai, gadget, handphone dekat kita, dijauhkan dulu sementara ya. 80 ini di daerah mana saja cakupan areanya Kak? Kita ada di Aceh aja ada 3 Kak, di Banda Aceh sendiri, di Aceh Jaya sama Aceh Tengah, terus Sumatera Barat, Jawa ini paling banyak ya karena memang komunitas kita Jawa base gitu. Sampai ke paling timur itu ada di Manokwari, Papua Barat. Jadi buat MG listener sekalian dimanapun berada bisa join ke komunitas kami, nanti kita arahkan gitu ke sesuai dengan domisilinya. Oke, jadi nanti siapapun misalnya dari Sulawesi nih ada yang pengen gabung, pengen aktif di komunitas RAI, bisa langsung hubungin ya ke medsosnya gitu, ke Instagram ya. Medsos kami ya bisa kirim DM atau komen-komen di Instagram kami itu hampir setiap hari ada update dari teman-teman daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan Tengah, sekarang sedang akan mengadakan training of trainer Kak. Oke, jadi ini kan kita menuju endemi nih, berarti bakal lebih sering kegiatan langsung dong Kak? Online. Iya betul, offline-nya ya Kak. Jadi harapannya memang kenapa diarahkan ke daerah sesuai domisili, karena itu Kak tadi biar lebih
masif lagi gerakannya gitu, berkegiatan secara langsung, dan anak-anak juga bisa merasakan secara langsung karena memang target kita sebenarnya anak-anak, karena kita mulai fondasi dari anak-anak itu sendiri, Kak. Oke, ini apakah harus anak-anak yang ekspresif atau yang sudah biasa bercerita atau gimana? Atau siapa saja bisa bergabung, Kak? Siapa aja bisa bergabung, Kak, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan ya, lagi-lagi Read Aloud ini aktivitas sederhana, nggak perlu buku yang gimana-gimana gitu ya. Ini buku apapun bisa gitu, dari mulai buku bantal kalau bayi ya, buku bantal. Saya sendiri membiasakan anak-anak saya dari bayi itu buku bantal, kemudian board book, itu bisa kita bacakan. Bahkan kalau nggak punya, kadang waktu itu pernah dengar cerita ada teman yang sedang nulis tesisnya dibacain ke bayinya. Serius? Ya kasihan dong, kecil-kecil udah dibacain tesis, Mbak. Karena apa, Kak? Gini, jadi Menyerap ya? anak-anak itu kan terbiasa mendengar ya. Yang pertama kali indera kita dimanfaatkan itu adalah indera pendengaran. Nah, dari pendengaran itu nanti terciptalah atau terbentuklah kosakata di ingatannya mereka. Akhirnya dia akan membentuk kemampuan untuk berbicara. Dari berbicara kemudian nanti akan bisa membaca, mengenal simbol-simbol kayak gitu. Baru nanti efek jangka panjangnya sampai ke menulis gitu, Kak. Jadi kenapa waktu itu pernah ada juga sering dengar kasus speech delay itu, terapinya salah satunya dengan membacakan buku, dengan ngobrol, walaupun anak bayi belum bisa. Kenapa? Kasus apa, sorry? Speech delay, Kak. Oh, speak delay, oke. Ya, kadang kan umur 2 tahun kok belum bisa ngomong ya. Jadi memang salah satu terapinya itu dengan cara ngobrol bareng apapun, dengan yaitu bisa dengan buku salah satunya. Makanya Read Aloud ini kegiatan sederhana sekali untuk bisa dibiasakan, walaupun 15 menit tapi memberi dampak besar sepenuh seluruh hidupnya gitu, akan sangat memberi arti. Oke, jadi sejak dini ya mulai, apalagi orang tua sekarang kan makin kreatif tuh sampai tesis. Mungkin kemampuan bahasa atau linguistik pun bisa dilatih dari kecil ya dengan membacakan buku-buku berbahasa asing begitu. Jadi lebih cepat menyerapnya kalau anak-anak. Nah, kalau ingin mendaftarkan anaknya mau ikut World Read Aloud Day 2023, ini gimana, Kak? Oke, untuk pendaftarannya sendiri sekarang masih belum kita buka, tapi soon kita buka. Infonya tentu saja bisa diakses di Instagram kami Read Aloud Indonesia. Jadi sekarang masih semacam road to-nya masih sebelum kick off, nanti akan kita infokan kembali buat yang mau langsung datang ke Cikini gimana caranya, buat yang mau di daerah cara online-nya seperti apa, nanti cek terus lini masa kami. Pertanyaan yang paling banyak masuk di DM apa, Kak? Biasanya sih mau gabungnya gimana, kayak gitu sih. Ya pasti kalau cara gabungnya itu gimana, ya simple, kita tinggal arahkan gitu ke Read Aloud daerah. Kalau misalkan di daerahnya belum ada, kita carikan yang dekat gitu, kayak waktu itu Situbondo, kebetulan saya di daerah Situbondo, Kak, belum ada tuh yang terdekat di Jember, jadi diarahkannya ke Jember. Kemudian dari situ saya kayaknya butuh nih di Situbondo, akhirnya saya dan teman-teman menginisiasi adanya Situbondo Read Aloud juga gitu, Kak. Oke. Nah, yang menarik juga soal buku, tadi sempat disinggung sedikit. Buku ini kan nggak murah harganya, apalagi yang interaktif, yang buat anak-anak, yang menarik, yang bahasa asing gitu. Apakah ke depan akan ada inisiatif untuk misalnya bertukar buku atau dikumpulkan nanti untuk bisa bertukar buku untuk dibacakan secara nyaring itu, Mbak Riza? Kalau itu memang tiap daerah dan komunitas daerah punya inovasi-inovasi untuk yang kayak pertukaran buku seperti itu ya, Kak. Kita mengarahkannya ke buku digital, Kak, karena sekarang sudah banyak sekali, bahkan Kementerian Pendidikan sendiri juga sangat mendukung ya kegiatan membaca ini. Jadi dari Kementerian Pendidikan ada, terus kita juga sering bekerja sama dengan buku digital seperti Let's Read Indonesia, terus Literasi Cloud, itu bisa diakses secara gratis. Jadi kalau ditanya akses buku mahal gitu ya, saat ini tuh sudah semakin banyak buku-buku gratis di dunia digital, dan kayak Let's Read itu bahkan free untuk dicetak selama tidak diperjualbelikan gitu. Jadi kalau memang tujuannya tidak untuk komersil,
bisa kita print sendiri gitu untuk bacain anak-anak di rumah atau di sekitar rumah kita, di tetangga-tetangga, anak-anak tetangga bisa kita bacakan juga dari buku-buku Let's dan Literasi Cloud itu, Kak. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Oke, terakhir silakan bagi Ya, betul. yang ingin bergabung nih, Kak Riza silakan diundang untuk bergabung dalam event World Read Aloud Day 2023. Ya, untuk semua MG listener dimanapun berada, kami tunggu kehadirannya di ruang BJ Yasin Perpus Day Cikini ataupun secara online tanggal 1 Februari 2023. Kita semarakkan membacakan buku sederhana tapi bermakna 15 menit sehari seumur hidup memberi arti. Oke, itu dia Kak Riza. Karena ngomongnya sama komunitas Read Aloud, saya juga harus ekspresif ya. Terima kasih Kak Riza sudah bergabung Sampai jumpa Kak dengan Isa MG dan Radio semua MG Network. listener. Sampai Terima ketemu kasih lagi ya. banyak. Tetap semangat ya Kak ya. Salam sehat. Semangat.